Ketika seorang pemuda desa bernama Rudy terpaksa menjual sawah peninggalan ayahnya demi menjadi TKI di Jepang, ia tidak pernah membayangkan bahwa ketulusan hatinya akan membawa keajaiban bagi pasangan yang telah bertahun-tahun mendambakan keturunan. Namun, keajaiban seringkali datang dari tempat yang tak terduga, dan perjalanan Rudy menjadi saksi atas hal itu. Di sebuah desa terpencil di pelosok Jawa, hiduplah seorang pemuda bernama Rudy bersama keluarganya. Keluarga ini telah lama dikenal sebagai tukang pijat tradisional yang diwariskan secara turun-temurun. Ayah Rudy, yang meninggal 2 tahun lalu karena penyakit kronis, adalah seorang ahli pijat yang sangat dihormati di desa tersebut. Ia sering membantu warga yang membutuhkan tanpa mematok harga tinggi, bentuk pengabdian kepada masyarakat. Namun, kehidupan Rudy dan keluarganya berubah drastis setelah kepergian sang ayah. Beban hidup yang sebelumnya ditanggung ayahnya kini jatuh ke pundak Rudy, anak sulung dari 5 bersaudara. Setelah kepergian ayahnya, Rudy mencoba meneruskan tradisi keluarga dengan membuka jasa pijat di rumah mereka. Dengan ilmu yang diwariskan ayahnya, Rudy berusaha membantu warga desa sekaligus mencukupi kebutuhan keluarga. Namun meskipun banyak warga yang datang, pendapatan dari jasa pijat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, apalagi membayar hutang biaya pengobatan almarhum ayahnya yang terus menumpuk. Rudy seringkali merasa buntu, terutama ketika adik-adiknya meminta uang untuk kebutuhan sekolah. Sang ibu, yang juga seorang tukang pijat, sering terlihat termenung memikirkan cara untuk bertahan hidup. Desa tempat Rudy tinggal juga tidak menawarkan banyak peluang untuk mencari penghasilan tambahan. Sebagian besar penduduknya adalah petani, namun tanah pertanian yang subur semakin sedikit karena banyak dijual untuk kebutuhan pembangunan. Keluarga Rudy memiliki sebidang sawah kecil, warisan dari almarhum ayahnya. Sawah itu adalah satu-satunya sumber harapan mereka selain jasa pijat. Namun hasil panennya tidak mencukupi untuk membayar hutang, bahkan seringkali hanya cukup untuk kebutuhan makan sehari-hari. Rudy pun mulai merasa bahwa ia harus mencari cara lain untuk mengubah nasib keluarganya. Setelah berpikir panjang dan berdiskusi dengan ibunya, Rudy akhirnya memutuskan untuk menjadi tenaga kerja Indonesia, TKI. Keputusan ini bukanlah hal yang mudah, karena Rudy tidak pernah sekalipun meninggalkan desa kecilnya. Namun bayangan tentang masa depan adik-adiknya dan hutang yang terus menghantui membuatnya mantap mengambil langkah besar ini. Aku harus pergi. Bu, ini demi keluarga kita, kata Rudy dengan mata berkaca-kaca. Ibunya hanya bisa mengangguk. Meskipun hatinya berat melepas anak sulungnya pergi ke negeri asing untuk membiayai keberangkatannya sebagai TKI, Rudy terpaksa menjual sawah warisan ayahnya kepada seorang tengkulak di desa. Sawah yang penuh kenangan itu, tempat ia dan ayahnya pernah menghabiskan waktu menanam padi bersama, harus dilepas demi uang tunai. Uang hasil penjualan sawah digunakan untuk mengurus paspor, visa, dan biaya pelatihan sebelum keberangkatan. Dengan perasaan sedih namun penuh harapan, Rudy berangkat meninggalkan desanya. Dalam hati, ia berjanji akan kembali membawa perubahan besar untuk keluarganya. Rudy tiba di Jepang setelah perjalanan panjang yang menguras tenaga dan emosi. Negeri matahari terbit itu tampak sangat berbeda dari desanya yang tenang. Jalan-jalan dipenuhi gedung pencakar langit, teknologi canggih, dan orang-orang yang selalu terburu-buru. Sesampainya di rumah majikannya, Tuan Hiroshi dan Keiko, Rudy merasa lega karena mereka menyambutnya dengan ramah. Rumah mereka bersih dan rapi, dengan taman kecil yang penuh bunga sakura. Meskipun suasana rumah itu hangat, Rudy tetap merasa asing dan canggung karena bahasa serta budaya yang sangat berbeda. Hari-hari pertama bekerja di Jepang menjadi tantangan berat bagi Rudy. Sebagai asisten rumah tangga, ia harus membersihkan rumah, memasak, dan menjalankan tugas-tugas lain yang sebelumnya belum pernah ia lakukan. Ia sering merasa tertekan karena takut melakukan kesalahan, terutama saat berhadapan dengan alat-alat rumah tangga modern yang tidak ia pahami cara penggunaannya. Rudy sering merasa gugup, bahkan pada hal-hal kecil seperti menyalakan oven listrik atau menggunakan mesin cuci otomatis. Tekanan pekerjaan membuat Rudy sering merasa stres. Ia harus bangun pagi-pagi sekali dan memastikan semua tugas selesai dengan sempurna sebelum malam tiba. Bahasa Jepang yang masih sulit dipahaminya menjadi hambatan besar. Meskipun Tuan Hiroshi dan Keiko tidak pernah memarahinya, Rudy merasa sangat tegang. Setiap kali harus menjelaskan sesuatu atau mendengar instruksi dari mereka. Ia merasa tidak percaya diri dan sering menghabiskan malam di kamar. Kecilnya sambil merenung, bertanya-tanya apakah keputusannya untuk datang ke Jepang adalah pilihan yang benar. Selain tekanan pekerjaan, rasa rindu terhadap keluarga di Indonesia semakin menghantui Rudy. Ia merindukan tawa adik-adiknya, nasihat ibunya, dan suasana hangat desa tempat ia dibesarkan. Suara angin yang berhembus di antara pepohonan
Bambu di belakang rumahnya selalu terngiang di pikirannya. Malam-malam di Jepang terasa sepi, meskipun ia berada di negara yang penuh kehidupan. Seringkali Rudy menangis dalam diam, berharap bisa pulang dan memeluk keluarganya. Namun ia tahu bahwa ia tidak boleh menyerah. Di tengah kerinduan dan tekanan yang dirasakannya, Rudy menemukan cara untuk tetap bertahan. Ia mulai mengingat pelajaran dari mendiang, ayahnya tentang keteguhan hati dan pentingnya menghadapi hidup dengan sabar. Setiap malam setelah selesai bekerja, ia berusaha menenangkan pikirannya dengan menulis surat untuk ibunya, meskipun surat itu jarang ia kirimkan. Dalam surat-surat itu, Rudy menuangkan semua perasaannya, kerinduannya, kesulitannya, dan juga harapannya untuk masa depan. Surat-surat itu menjadi penghibur baginya, mengingatkan bahwa perjuangannya di Jepang bukanlah untuk dirinya sendiri, melainkan untuk keluarganya yang ia cintai. Suatu malam setelah menyelesaikan pekerjaannya, Rudy tak sengaja mendengar suara tangisan dari ruang keluarga. Ia mengintip dan melihat Keiko duduk di sofa dengan wajah penuh kesedihan, sementara Tuan Hiroshi mencoba menenangkannya. Percakapan mereka dalam bahasa Jepang terdengar pelan, tetapi Rudy menangkap satu kata yang ia pahami, kodomo, anak. Ia mulai menyadari bahwa ada masalah besar yang selama ini disembunyikan oleh pasangan tersebut. Keesokan harinya, suasana di rumah terasa lebih muram. Keiko tampak lelah, dan Hiroshi lebih banyak diam. Saat sarapan, Rudy mencoba bertanya dengan hati-hati, "Tuan Hiroshi, apakah semuanya baik-baik saja?" Hiroshi menatapnya sejenak, lalu menjawab dengan senyuman pahit, "Kami hanya sedang memikirkan sesuatu. Rudy, tidak perlu khawatir." Namun Rudy tahu bahwa ada kesedihan mendalam di balik senyum itu. Beberapa hari kemudian Keiko mengajak Rudy berbincang di taman. Dengan terbata-bata dalam bahasa Inggris, ia mulai menceritakan kisahnya. Selama 7 tahun menikah, ia dan Hiroshi telah mencoba berbagai cara untuk memiliki anak, tetapi semua usaha mereka berujung pada kekecewaan. Keiko bercerita tentang berbagai perawatan medis yang sudah dijalani, termasuk terapi hormon dan program bayi tabung. Tetapi semuanya gagal. "Saya merasa tidak sempurna sebagai seorang wanita," katanya sambil menunduk. Rudy merasa iba mendengar cerita Keiko. Ia memahami betapa besar tekanan yang dirasakan pasangan itu, terutama dalam budaya Jepang yang sangat menghargai keluarga. Hiroshi dan Keiko tidak hanya menghadapi rasa kecewa pribadi, tetapi juga tekanan sosial dari keluarga besar dan masyarakat sekitar. Rudy mulai memandang majikannya dengan rasa hormat yang lebih dalam, menyadari bahwa di balik penampilan mereka yang kuat dan sukses, mereka juga manusia yang rapuh dan penuh perjuangan. Melihat kesedihan Keiko, Rudy teringat pada ilmu pijat tradisional yang dia pelajari dari almarhum ayahnya. Ayahnya sering berkata bahwa pijat tidak hanya membantu menyembuhkan tubuh, tetapi juga menenangkan pikiran dan jiwa. Ia mulai berpikir, mungkinkah terapi pijat ini dapat membantu Keiko? Meski ragu dengan kemampuannya, Rudy merasa bahwa ia harus mencoba. Dengan penuh hati-hati, ia memberanikan diri menawarkan bantuannya kepada pasangan tersebut. "Saya tidak tahu apakah ini bisa membantu, tetapi saya bisa mencoba terapi pijat tradisional untuk menenangkan dan memperbaiki keseimbangan tubuh Nyonya Keiko," kata Rudy dengan nada penuh harap. Keiko dan Hiroshi awalnya ragu dengan tawaran Rudy. Namun, setelah melihat ketulusan pemuda itu dan mendengar penjelasan sederhana tentang manfaat pijat tradisional, "Tidak ada salahnya mencoba," kata Hiroshi sambil menggenggam tangan istrinya. Rudy mulai melakukan terapi pijat pada Keiko seminggu sekali. Ia menggunakan teknik yang diajarkan almarhum ayahnya, dengan fokus pada titik-titik tertentu yang diyakini dapat melancarkan aliran darah dan memperbaiki keseimbangan energi tubuh. Setiap sesi pijat berlangsung selama 1 jam. Rudy melakukannya dengan penuh kesabaran dan ketelitian, memastikan Keiko merasa nyaman. Selain memijat, ia juga memberikan tips sederhana tentang cara menjaga pola hidup sehat, seperti mengatur pola makan, berolahraga ringan, dan beristirahat cukup. Keiko mulai merasa tubuhnya lebih rileks setelah setiap sesi. "Terima kasih, Rudy. Saya merasa lebih tenang sekarang," ucap Keiko setelah beberapa kali sesi terapi. Hiroshi, yang awalnya hanya mengamati, mulai terlibat dalam proses tersebut. Ia meminta Rudy mengajarinya beberapa teknik pijat agar bisa membantu istrinya di sela-sela terapi. Bersama-sama, mereka menjalani proses ini dengan penuh harapan. Keiko pun menjadi lebih ceria, dan hubungan suami istri mereka terlihat semakin harmonis. Meskipun hasilnya belum terlihat, Rudy merasa bahwa suasana hati yang lebih positif ini adalah awal yang baik. Setelah 6 bulan menjalani terapi pijat secara rutin, sebuah keajaiban terjadi. Suatu pagi, Keiko bangun dengan perasaan berbeda. Ia merasa tubuhnya lebih bugar, tetapi juga mengalami tanda-tanda yang tak biasa. Hiroshi segera membawanya ke dokter untuk memeriksakan diri.
Kabar yang mereka terima adalah sesuatu yang telah mereka tunggu selama bertahun-tahun. Keiko dinyatakan hamil. Air mata bahagia mengalir dari mata Keiko dan Hiroshi. Ini seperti mimpi, ujar Keiko dengan suara bergetar. Kehamilan Keiko menjadi kabar gembira yang tak hanya mengubah hidup pasangan tersebut, tetapi juga membuat Rudy merasa luar biasa bahagia. Ia tidak menyangka bahwa ilmu sederhana yang diwariskan ayahnya mampu memberikan dampak sebesar ini. Hiroshi dan Keiko tak henti-hentinya berterima kasih kepada Rudy. Ini semua berkat bantuanmu, Rudy. Kami tidak tahu bagaimana membalasnya, kata Hiroshi dengan mata penuh haru. Rudy hanya tersenyum, merasa bersyukur telah menjadi bagian dari keajaiban tersebut. Kehamilan Keiko membawa kebahagiaan luar biasa ke dalam rumah mereka. Hari-hari yang sebelumnya dipenuhi kesedihan dan rasa putus, asa kini berganti dengan senyuman dan tawa. Hiroshi dan Keiko sangat menjaga kesehatan Keiko selama masa kehamilan, mengikuti semua saran dokter dengan disiplin. Di sisi lain, mereka tidak lupa pada Rudy, pemuda yang telah membantu mewujudkan mimpi mereka. Sebagai bentuk apresiasi, Hiroshi mulai memberikan perhatian lebih kepada Rudy, memastikan ia mendapatkan fasilitas yang lebih baik untuk mendukung pekerjaannya. Hiroshi dan Keiko merenovasi kamar Rudy, menggantinya dengan perabotan baru dan lebih nyaman. Mereka juga membelikan Rudy pakaian hangat untuk menghadapi musim dingin Jepang yang keras. Kami ingin memastikan kamu merasa seperti keluarga di sini, ujar Keiko sambil tersenyum hangat. Hiroshi bahkan memberi Rudy waktu istirahat tambahan setiap minggu, agar ia bisa bersantai dan menjaga kesehatannya. Rudy merasa terharu dengan perhatian ini, meskipun ia tidak pernah meminta apapun sebagai imbalan atas bantuannya. Selain itu, Hiroshi memberikan kesempatan kepada Rudy untuk belajar lebih banyak tentang budaya Jepang. Ia sering mengajak Rudy mengunjungi tempat-tempat menarik seperti kuil, taman, dan pasar tradisional. Bahkan Hiroshi mendaftarkan Rudy ke kelas bahasa Jepang agar ia bisa berkomunikasi lebih lancar. Kamu harus tahu bahwa kerja kerasmu di sini adalah sesuatu yang sangat kami hargai, kata Hiroshi saat memberikan buku pelajaran bahasa Jepang kepada Rudy. Hubungan mereka semakin erat, seperti layaknya keluarga. Ketika usia kehamilan Keiko memasuki trimester ketiga, Hiroshi memberikan hadiah istimewa kepada Rudy, sepeda baru yang bisa ia gunakan untuk bepergian di waktu luangnya. Ini untukmu, agar kamu bisa menjelajahi kota, kata Hiroshi sambil tersenyum. Rudy merasa sangat bersyukur atas perhatian dan kebaikan pasangan tersebut. Meski awalnya datang ke Jepang dengan penuh keraguan dan beban berat, kini ia merasa dihargai dan dihormati. Keiko akhirnya melahirkan seorang bayi laki-laki sehat yang diberi nama Haruto, yang berarti matahari terbit. Kebahagiaan pasangan itu semakin lengkap. Mereka menganggap Rudy sebagai bagian penting dari perjalanan mereka. Sebagai tanda terima kasih, Hiroshi memberikan janji besar kepada Rudy. Ketika waktunya tiba, kami akan mendukungmu untuk melanjutkan pendidikan atau membuka usaha sendiri di desamu, kata Hiroshi dengan penuh ketulusan. Rudy menyadari bahwa keputusan berat untuk meninggalkan kampung halamannya kini membuahkan hasil yang tidak hanya membawa kebahagiaan bagi majikannya, tetapi juga membuka jalan baru untuk masa depannya.